Kok bisa buron pembunuhan jadi anggota DPRD? Kurang absurd apa negeri ini? Ada pagar laut, dulu bambu sekarang beton, dan semua pihak mengaku tak tahu dari mana asalnya. Ada terpidana korupsi di Ganjar Bintang Mahaputra, tanda kehormatan tertinggi kedua. Ada mantan ketua lembaga negara yang sudah 2 tahun jadi tersangka, tapi tak kunjung diselesaikan kasusnya. Dan masih banyak sederet contoh lainnya, termasuk kasus dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara ini, benar-benar tidak masuk di akal. Seseorang yang masuk DPO alias buronan kasus pembunuhan malah melenggang mencalonkan diri jadi anggota DPRD setempat, lolos dan dilantik. Litau alias Lalita, legislator dari Partai Hanura tersebut, akhirnya memang ditetapkan Polda Sultra sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Wiranto alias Wiro yang terjadi pada 2014 lalu. Tapi pertanyaan-pertanyaan besarnya tak berubah. Kok bisa dengan status DPO belum dicabut, dia mendapatkan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif? Apa partai dan KPU setempat tak mengecek status dan latar belakangnya? Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Lis Christian mengaku petugas Polres Wakatobi di pelayanan SKCK lalai dalam mengikuti standar penerbitan sesuai prosedur. Menurutnya petugas saat itu tidak melihat dengan teliti terkait catatan kriminal pemohon SKCK. Petugas seharusnya berkoordinasi ke Reskrim, Res Narkoba, dan Satlantas Polres Wakatobi saat menerima berkas Litau. Baru setelah ketiga satuan itu menyatakan status Litau aman, SKCK baru dikeluarkan. Kejadian pembunuhan itu bermula pada 15 Oktober 2014. Wiranto, remaja 17 tahun, tewas dikeroyok di lingkungan Topa, Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pemicunya adalah insiden di tengah hiburan organ tunggal dalam sebuah hajatan warga. Pelakunya 3 orang, yakni kakak beradik, Litau dan Rahmat Ladongi, serta Laode Herman. Rahmat Ladongi serta Laode Herman sudah ditangkap dan divonis 4,6 tahun penjara, sedangkan Litau kabur dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kemudian pada 2023, ia kembali ke kampung halamannya di Wangi-Wangi, Wakatobi. Setahun kemudian mencalonkan diri sebagai DPRD Wakatobi lewat Partai Hanura, partai yang pernah dipimpin ex-Panglima TNI Jenderal Purnawira Wiranto. Ajaibnya, dia lolos dan bahkan mendapatkan kursi. Ia lolos dan dilantik sebagai legislator. Melalui kuasa hukum, keluarga Wiranto mempertanyakan bagaimana seseorang yang berstatus DPO bisa memperoleh surat keterangan catatan kepolisian untuk nyalek. Parah. Pada 28 Agustus 2025 lalu, penetapan status tersangka terhadap Litau sudah diumumkan. Bahkan dia dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis 11 September. Tapi mangkir. Pemanggilan kedua dijadwalkan pada Kamis 18 September mendatang. Ketua DPD Hanura Sultra Fajar Ishak menyebut pihaknya tidak mengetahui status hukum Litau. Bahkan mengaku baru tahu setelah ramai menjadi sorotan. Dia beralasan menerima Litau karena memiliki SKCK yang menyatakan bersangkutan bersih dari status hukum. Berkas pendaftarannya dinyatakan juga dianggap lengkap dan memenuhi syarat. Beneran gak tahu atau pura-pura gak tahu? Ups. Orang tua Wiranto tidak mau putus asa menuntut keadilan. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang berstatus DPO bisa memperoleh SKCK untuk mendaftar sebagai caleg. Orang tua korban hanya meminta agar pihak kepolisian segera menangkap tersangka karena sudah jelas terlibat dalam kasus pembunuhan anak mereka.